Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali hadir lagi di program terbaru dari Balai Dakwah Sragen, yaitu SMW PSTNJ, di mana di program ini Anda bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan sekitar Ramadan, dan insya Allah jawaban pertanyaan itu akan kami upload di YouTube Balai Dakwah Sragen dengan cara pagar SMW PSTNY spasi pertanyaan kirim ke nomor Balai Dakwah Sragen, yaitu 0812 2613 6112. Dan langsung saja ke pertanyaan Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Ustadz, bolehkah memberikan zakat di awal Ramadan karena kebutuhan yang sangat mendesak? Baik, pada dasarnya memberikan zakat fitri itu harus di hari-hari terakhir ya, seperti tanggal 28, 29, kemudian di malamnya, malam pas mau sholat id itu. Akan tetapi di dalam madhab Syafi'i ya, itu ketika memang ada kebutuhan yang mendesak, maka diperbolehkan untuk memberikan zakat di awal waktu Ramadan. Kebutuhan yang mendesak itu misalkan seperti terjadi bencana ya, terjadi bencana di di wilayah kaum muslimin, kemudian terjadi peperangan yang memang membutuhkan biaya yang banyak, maka boleh untuk disegerakan membayar zakat tersebut. Ini pendapat muktamad di madhab Syafi'i. Kalau misalkan di negeri kita, di Indonesia, memang ada yang membutuhkan seperti itu, maka tidak mengapa. Syaratnya sudah masuk Ramadan dulu ya, syaratnya sudah masuk Ramadan dulu. Kalau belum masuk bulan Ramadan maka belum, itu nanti infak sedekah gitu ya. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, ada uzurnya, yaitu ada kepentingan yang mendesak, maka boleh untuk awal memberikan zakat tersebut. Lanjut di pertanyaan berikutnya, Tat. Apakah yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dihukumi murtad, Tat? Ini butuh perincian ya, butuh perincian. Perincian yang pertama, kalau orang tersebut itu tidak berpuasa Ramadan karena mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkarinya, ngapa sih puasa-puasa nggak penting, dia mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini hukumnya murtad, orang yang semacam ini. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, kalau dia itu memang betul-betul malas ya, tidak mengingkari tapi malas ya, malas dikon poso malas ya, ini yang seperti ini dihukumi fasik ya, dihukumi fasik. Maka yang orang semacam ini, yang malas semacam ini, kalau syariat Allah itu tegak, hukum Allah itu tegak, suatu negara diatur dengan hukum Allah, maka dia akan dipenjara, kemudian di dalam penjara itu dihukum tidak dikasih makan pada siang hari, agar dia merasakan sebagaimana orang-orang berpuasa ya, sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Kemudian lagi ada yang ketiga ketika memang orang itu jauh dari akses ilmu, mungkin tinggalnya di hutan ya, dia tidak tahu akses ilmu, tidak tahu perkembangan, tidak tahu bagaimana puasa, dan ini tugasnya pemerintah sebenarnya untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Jadi yang semacam ini ada tingkatannya. Kalau yang tadi yang dia sengaja mengingkari syariat puasa, maka dia keluar dari Islam. Mungkin demikian. Langsung di pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan? Menentukan awal bulan suci Ramadan itu kami ketika saya belajar ya, itu ada dua cara untuk menentukan bulan suci Ramadan ya, terlepas dari ada perbedaan ya, tapi kami mempelajarinya dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan ru'yatul hilal. Jadi di hari yang ke-29 bulan Sya'ban itu sudah ada yang melihat hilal, jelas di situ hilalnya nampak
ya, dan maka itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Dan syarat sebagai saksi hilal ini yaitu orangnya harus bertakwa kepada Allah, ya, orangnya harus bertakwa kepada Allah, dia seorang yang baligh, ya, akil, ya, berakal, merdeka, dan tidak terindikasi melakukan dosa-dosa besar, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya, tidak sembarangan nge-share foto di medsos dia sebagai itu, atau membanggakan kedudukannya dan lain sebagainya. Jadi menjaga kehormatan, kemudian setelah itu dia orangnya terpercaya di masyarakatnya, dipercaya sebagai orang yang baik. Nah, maka yang semacam ini bisa menjadi saksi dari ru'yatul hilal tersebut. Kemudian kalau tidak di hari ke-29 itu belum nampak hilal bulan Ramadan, maka disempurnakan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Ya, itu yang selama ini kami pelajari. Demikian. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah niat puasa Ramadan itu cukup sekali di awal bulan Ramadan atau harus memang setiap hari untuk melafalkan niat Ramadan itu? Kalau dalam mazhab Maliki itu cukup sekali saja boleh. Jadi awal Ramadan dia niat saya puasa Ramadan. Nah, itu berlaku niat tersebut dalam mazhab Maliki berlaku sampai selesainya Ramadan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, bahkan ini dikuatkan oleh pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, bahwasanya harus setiap malam itu berniat Ramadan. Berniat puasa Ramadan itu harus setiap malam. Ya, harus setiap malam, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus setiap malam dia harus berniat di malam hari sampai sebelum waktunya selesainya fajar, masuknya fajar. Nah, dia harus berniat. Ya, minimal pas sahur itu dia berniat, ada niat tersendiri, karena ini adalah puasa wajib, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu selesai subuh pun kalau dia belum melakukan pembatal puasa, maka dia boleh berniat untuk puasa sunnah di hari itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau terkhusus puasa Ramadan, maka dia harus meniatkannya malam hari atau sebelum fajar itu berkumandang, adzan fajar berkumandang. Demikian. Kalau contohnya malam hari lupa belum niat, kemudian bangunnya habis subuh ini, contohnya habis salat, ya, bangunnya kecengan, bagaimana tuh dengan niatnya? Kalau yang semacam itu insya Allah kalau misalkan dia bangun pas subuh, ya, dia niat, itu insya Allah tidak mengapa untuk berpuasa, karena dia ada udzur kesiangannya tersebut. Baiklah, demikian pertanyaan-pertanyaan di seri kelima ini sudah kita jawab. Kemudian insya Allah kami akan upload di YouTube Balai Dakwah Sragen. Silahkan ajukan pertanyaan Anda dengan cara ketik pagar SMWPSTNY spasi pertanyaan Anda, kirim ke 0812 2613 6112. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.